Konsep dasar akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen. Secara umum, akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Akuntansi manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Halim dan Supomo, yaitu kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen. Akuntansi manajemen menurut Mulyadi, yaitu informasi keuangan dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai intensitas. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi yaitu sebagai sistem akuntansi yang menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan. Tujuan akuntansi manajemen adalah menyajikan data-data atau informasi penting terkait berdasarkan data historis dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Fungsi akuntansi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, alat analisa untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal. Yang ketiga, sumber data dan informasi untuk keuangan relevan. Yang keempat, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Yang kelima, mengukur dan memonitoring terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Dan yang ketujuh, sebagai arsip audit. Manfaat akuntansi manajemen bagi internal manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, proses informasi. Yang ketiga, pengendalian operasi. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen fokus internal, tidak mengikuti aturan, informasi keuangan dan non-keuangan, informasi dapat bersifat subjektif, penekanan pada masa mendatang, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci, sangat luas dan multidisiplin. Kemudian, akuntansi keuangan, fokus eksternal, mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal, informasi keuangan bersifat objektif, berorientasi historis, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, lebih independen. Kemudian, tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen. 1. Kemajuan teknologi informasi. 2. Implementasi just-in-time manufacturing. 3. Meningkatnya tuntutan mutu. 4. Meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk. Penggunaan akuntansi manajemen. 1. Manajer keuangan. Manajer keuangan membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan seperti pendanaan modal kerja, beban biaya cost of fund terhadap sejumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, tingkat pengembalian investasi, tingkat pengembalian modal, rasio keuangan, dan lainnya. 2. Manajer produksi. Manajer produksi membutuhkan data informasi mengenai rincian biaya, cost of goods sold, atau harga pokok produksi, seperti total biaya produksi, biaya per unit produk, beban tenaga kerja langsung, serta biaya overhead lainnya yang secara langsung berperan dalam proses produksi. 3. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran membutuhkan data informasi seluruh komponen biaya terkait dalam penetapan harga jual produk, penentuan sistem penjualan secara kredit atau tunai, beban komisi penjualan, marketing fee, serta informasi nilai diskon untuk produk tertentu dalam rangka
meningkatkan volume penjualan. 4. Pihak top manajemen. Pihak top manajemen membutuhkan informasi. Informasi ini terkait pengambilan kebijakan strategis perusahaan, misalnya dalam penyusunan anggaran, ekspansi usaha, diversifikasi produk, maupun kebijakan investasi lainnya. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Setelah mengetahui beberapa akuntansi manajemen, maka kita juga harus mengetahui tentang ruang lingkup akuntansi manajemen ya teman-teman. Ini ada beberapa ruang lingkup yang dimaksud. Yang pertama, manajer produksi. Ruang lingkup yang pertama adalah manajer produksi. Seorang manajer produksi memang harus memegang laporan, karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya dibutuhkannya. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produk produksi, termasuk di dalamnya semisal total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Ini semuanya ada di dalam akuntansi manajemen. Kedua, manajer keuangan. Ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan, yang mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen, karena dari sana mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi beban biaya, tingkat pengembalian, investasi, dan lainnya. Ketiga, manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran, karena tentunya di bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategis pemasaran jika rincian biaya tidak valid apalagi salah. Selain itu, dengan berdasarkan pada laporan akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan, termasuk berada diskon yang harus diberikan kepada konsumen. Keempat, manajemen puncak. Manajemen puncak juga ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan, karena mereka juga membutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan strategis berikutnya. Bisa dibilang kerja manajemen puncak ini lebih rinci lagi. Bahkan dari sinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha, serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Maka dari itu, akuntansi manajemen adalah opsi yang memang sangat penting. Kelima, investor perusahaan. Mungkin juga perlu dimasukkan ke dalam ruang lingkup akuntansi manajemen adalah investor perusahaan, karena mereka juga perlu mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Sekalipun demikian, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Apakah semua informasi perusahaan perlu diberitahukan pada investor? Ini wewenangnya adalah pihak pimpinan. Kesimpulannya, dengan mengetahui secara lengkap tentang akuntansi manajemen dan menerapkan pada bisnis Anda, tentunya akan membuat seluruh pelaporan keuangan usaha lebih terencana dan terdistribusi dengan baik kepada seluruh bagian manajemen bisnis. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan mampir di channel kami.